Ya, selamat ketemu kembali dalam mata kuliah akuntansi forensik dan investigasi kecurangan. Nah, kesempatan ini kita lanjutkan dengan mempelajari topik berikutnya, ya, modul 8 terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan yang terkait dengan liabilitas, aset, dan ungkapan yang tidak memadai. Ya. Kalau sebelumnya kita belajar ya kecurangan terkait dengan pendapatan dan persediaan. Nah, sekarang beda ya. Pendapatan dan persediaan itu menyangkut sisi pemasukan. Nah, sekarang kita berkaitan dengan pengeluaran. Ya, pengeluaran ini ada terkait dengan liabilitas, ya. Karena kita melakukan pengeluaran eh, kas itu pada saat itu juga kita melakukan pembelian. Pembelian ini bisa dengan kredit, ya, sehingga timbul adanya liabilitas utang, ya, ataupun juga dengan adanya mencatat beban yang terkait dengan utang tadi itu. Nah, kecenderungannya beda di sini ya. Kalau di sebelumnya di siklus pendapatan, perusahaan cenderung untuk melebih-lebihkan atau kita menyebutnya overstatement ya, melebih-lebihkan nilainya. Ya. Nah, di liabilitas itu beda, kecenderungannya menurunkan sehingga kita tidak mencatat liabilitas itu tidak seharusnya lebih sedikit, itulah namanya understatement ya. Kalau di aset beda, aset itu sama dengan pendapatan biasanya dilebih-lebihkan, overstatement ya. Tapi kalau liabilitas dikurang-kurangkan. Penggelembungan bisa terjadi pada aset, tapi sebaiknya di liabilitas tidak penggelembungan, tapi pengurangan ya. Nah, tapi sayangnya ya, understatement liabilitas ini sulit dideteksi ya. Kenapa? Karena itu tidak tercatat, unrecorded ya. Kalau sudah tercatat, kalau di melakukan proses audit biasa bisa kita telusuri dengan buktinya. Tapi kalau di sini ya, karena tidak tercatat, jadi auditor harus menggunakan cara alternatif untuk menemukan kecurangan itu. Nah, ini yang kita bahas di hari ini ya. Dan terlebih lagi lah bahwa auditor laporan keuangan umumnya punya eh, prosedur audit yang baku dan umumnya orang bisa duga ya, predictable. Si pelaku fraud mungkin bisa menduga itu dan bisa mengantisipasinya ya untuk menyembunyikan dari auditor. Nah, ini yang repotnya di sini. Jadi ada semacam strategic action di mana dia mengantisipasi ini akan diperiksa oleh auditor. Sekarang kita pakai cara begini. Nah, auditor mungkin harus kreatif. Ya. Jangan dikelabui oleh cara si perpetrator atau pelakunya, tapi menggunakan cara yang berbeda atau yang unpredictable untuk dapat mendeteksi itu. Sehingga kalau kita melakukan audit yang standar, yang biasa, mungkin tidak akan dideteksi oleh auditor. Ya. Nanti kita pelajari di sini bagaimana cara-cara tersebut sehingga cara yang biasa mungkin perlu ada modifikasi. Nah, bagaimana cara memanipulasinya itu? Ya, memanipulasi liabilitas atau kewajiban itu. Ya. Pertama, biasanya mereka akan mengutak-utik atau memanipulasi eh, cadangan. Cadangan yang tercantum dalam liabilitas atau reserve atau cadangan atau penyisihan yang biasanya itu kita sengaja buat dicadangkan dulu di liabilitas. Ya. Bisa dengan berasal dari merger dan restrukturisasi ya. Jadi ada transaksi-transaksi tertentu yang muncul ya sehingga kita bisa membuat reserve atau cadangan ini dari merger, restrukturisasi, litigasi kalau ada tuntutan hukum ya menimbulkan kewajiban, kemudian masalah lingkungan ya atau hal lain yang melibatkan kita harus mengakui adanya beban ya. Dan juga lawan dari beban tadi adalah muncul kewajiban. Jadi beban pada kewajiban sebagai kontranya, ya. Atau juga kontra aset, misalnya aset misalnya minus kalau piutang misalnya itu pengurang piutang, ya, atau pengurang kalau penyusutan dianggap pengurang akumulasi penyusutan dianggap pengurang fixed aset, ya, aset tetap. Tapi kalau untuk beban-beban tertentu, ya, itu bisa diakui sebagai cadangan, ya. Nah, kalau menurut standar akuntansi, ya, menurut JAP, General Accepted Accounting Principle, itu pencatatan cadangan itu ada kalau memenuhi syarat liabilitas, ya.
akan ada future obligation, kewajiban masa depan yang harus dipenuhi, ya. Atau bisa juga sebaliknya itu future income, ya, pendapatan ditangguhkan, atau apapun yang belum direalisasi sekarang bisa ditaruh dulu di bagian liabilitas itu, ya. Nah, sekali reserve itu sudah dibuat, maka nanti di kemudian hari, ya, future future obligation-nya harus ada pembayaran, ya, pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan cadangan tadi, dan itu harus dikurangi, di offset istilahnya, di offset sehingga cadangan tadi terkurang 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 sampai semua kewajiban itu habis. Dan itu pengurang tadi itu tidak dicatat sebagai beban di kemudian hari, ya. Langsung saja cash-nya di uh, dikurangi dari berapa cadangannya, ya, pembayaran kasnya dikurangi dari berapa cadangan, tidak menghitung sebagai expense atau beban di kemudian hari. Nah, ini kesempatan buat perusahaan. Kenapa? Dia tidak akan lagi mengaku itu di masa depan. Dia hanya aku itu sekarang. Itu kalau berkaitan dengan beban, ya. Nah, sehingga ini akan digunakan mereka untuk mengmanage laba, manage earning, ya, earning management, ya. Jadi dia sengaja menciptakan reserve cadangan sekarang yang agak berlebihan, ya, atau istilahnya over accruing, ya, accrual yang terlalu over, ya, pada satu periode akuntansi, ya, sekarang, dan mengurangi reserve yang dilakukan di masa depan, ya, di periode kemudian. Nah, periode kemudian ini jadinya pendapatan jadi kecil, bahkan tidak ada, tapi diakui sekarang. Dan umumnya cadangan ini dilakukan pada saat waktu sekarang mungkin sedang kondisi baik-baiknya, ya, kita nggak apa-apa sisihkan, kurangi, karena pada saat yang sama harus mengurangi beban. Tapi beban ini kalau labanya tinggi kan nggak masalah dimasukkan, ya. Jadi sehingga nanti di masa depan akan kita dia gunakan untuk bisa mengurangi eh, beban di masa depan, ya. Sehingga pada saat mungkin kinerja buruk nggak akan kelihatan buruk karena beban tidak berkurang pada saat itu, ya. Nah, setelah satu periode ini kemudian di masa depan kita bisa mereka bisa menggelembungkan profitnya, inflate profits, ya, sehingga sehingga bisa memenuhi ekspektasi di masa depan. Nah, itu yang mereka bisa antisipasi. Jadi kurangi, nggak apa-apa sekarang rugi dulu, nanti depannya akan inflate, akan naik, ya. Nah, ini yang apa istilahnya tuh, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya tuh cookie jar. Cookie jar itu ini, ya. Apa ini namanya, toples kue, itu toples kue, ya. Toples kue ini kalau orang di di barat biasanya mereka membuat toples-toples itu untuk nyimpan uang biasanya, ya. Jadi uang ini digunakan untuk ini, masukin toples ini, masukin ini. Nanti kalau pemakai ambil dari situ. Nah, kita membuat reserve ini sama dengan membuat adanya toples kue tadi yang kemudian masa depan bisa dia pakai untuk memanage earning di masa depan. Ini mirip seperti itulah istilahnya, yang cookie jar reserve, ya. Sehingga di masa depan bisa digunakan sehingga meningkatkan kinerja perusahaan di kemudian hari. Tapi ini nggak betul sebenarnya kalau itu tidak sesuai, ya. Dia bisa manipulasi itu. Nah, makanya eh, auditor atau akuntan forensik dalamnya harus hati-hati. Mana transaksi yang bisa dipakai untuk membuat cookie jar reserve ini, ya. Itu salah satu, ya. Tapi sebenarnya banyak, ya, cara di mana fraud scheme bisa terjadi berkaitan dengan liabilitas. Ini kita bisa kelompokkan berdasarkan 6 transaksi yang berkaitan dengan liabilitas, ya. Sehingga secara keseluruhan ada 19 jenis kecurangan yang terjadi, ya, yang bisa berkaitan dengan fraud dalam kaitan dengan liabilitas, ya. Jadi perlu kita identifikasi dulu 19 jenis fraud scheme-nya yang terjadi dari 6 jenis transaksi, ya. Jadi kita harus memahami, ya, eh, berbagai jenis transaksinya dan kemungkinan adanya kecurangan di situ. Jadi 19 jenis uh, fraud scheme. Pertama, itu bisa terjadi pada saat kita membeli persediaan, purchase inventory, ya, pembelian, ya. Ini berkaitan dengan pembelian. Jadi akun yang terlibat itu adalah persediaan dan utang usaha. Karena kita mencatat persediaan pada utang usaha kalau kita beli beli barang, ya, dan kita nggak segera bayar pada saat itu, ya, maka akan timbul utang, ya. Ini ada 5 jenis kecurangan berkaitan dengan pembelian. Pertama, ya,
pencatatan tidak pada periode yang seharusnya. Ya. Jadi dicatat di periode kemudian, ya, pencatatan beban tadi itu. Ya. Jadi bebannya berkurang sekarang, tapi muncul di kemudian. Ya. Atau sama sekali tidak mencatat adanya pembelian. Pembelian itu ada, ya, barang kita terima tapi tidak dicatat. Nah, berarti kurang kan periode sekarang. Kemudian ada retur dan diskon. Ya, kalau kita beli itu biasanya ada retur. Ya, kalau barang itu nggak sesuai bisa kita kembalikan retur. Ya, atau ada potongan. Nah, returnya mungkin bisa dilebih-lebihkan demi untuk mengurangi eh, utang atau beban pokok tadi itu ya. Bisa dikurangi ya, bisa di pengurangnya dilebih-lebihkan, opposite pengurangnya tadi itu ya, pemotong. Kemudian keempat, mencatat pembayaran di kemudian hari, tapi dicatat di periode sekarang. Ya. Kalau tadi pencatatan utangnya bisa digeser ke periode kemudian, tapi bisa jadi pembayarannya digeser ke sekarang. Ya. Ini semua berkaitan dengan cut off. Ya. Kemudian kecurangan berkaitan dengan pembayarannya. Pembayaran pada saat pembayaran, ya bisa jadi pembayarannya itu apa di dimanipulasi. Ya. Nah ini saya jelaskan satu-satu ya. Eh, Nanti saya jelaskan satu di belakang. Nah, kemudian berkaitan dengan pembayaran gaji dan akrual, ya beban akrual, kewajiban akrual mungkin tidak mencatat liabilitas akrual, ya. Yang kita kalau menurut prinsip akrual kan walaupun kita belum bayar tapi sudah muncul kewajiban kita harus catat. Nah, ini nggak dicatat bisa jadi seperti itu. Misalnya beban gaji yang harus dibayar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya akon yang masih harus dibayar YM, YMH ya, YMHD yang harus dibayar. Nah, ya. Atau mencatat akuralnya itu nggak di periode sekarang, tapi periode nanti, ya, demi untuk mengurangi liabilitas di periode sekarang. Kemudian pada saat menjual produk, ya, ini tidak berkaitan dengan apa eh, siklus pendapatan, tapi ini berkaitan dengan mencatat pendapatan yang ditangguhkan. Kita mencatat pendapatan itu kalau tidak sesuai di periode sekarang, dibuat pendapatan ditangguhkan, dibayarnya diakuinya nanti. Ya. Itu bisa dianggap sebagai liabilitas karena itu ditangguhkan. Ya. Misalnya syarat-syarat belum terpenuhi, tapi kita sudah terima uangnya, ya, atau terima barangnya, ya. Nah, sorry, sudah kirim kirim barangnya, tapi belum kita realisasikan, kita catat sebagai uh, apa pendapatan ditangguhkan. Posisinya di liabilitas di sebelah kredit. Kemudian ada juga berkaitan dengan menjual jasa atau deposit atau apapun yang ada muncul komitmen di kemudian hari, ya, future commitment. Misalnya berkaitan dengan biaya garansi, ya, warranty itu garansi atau kewajiban kita di masa depan, service liability, ya. Kalau perusahaan menjual barang tapi ada garansinya, garansinya itu harus kita catat sebagai liabilitas, ya, karena perusahaan harus memberikan jasa tertentu, misalnya ada perbaikan atau eh, apa eh, servis, ya, segala macam yang tidak dibayar oleh konsumen tapi dibayar oleh penjual dalam hari ini karena dia ada garansinya, misal 1 tahun 3 tahun kalau terjadi apa-apa diperbaiki oleh perusahaan penjualnya tanpa membebankan ke pelanggan atau customer. Itu harus dicatat, ya, karena itu akan muncul di kemudian hari, ya. Jangan itu nggak dicatat karena itu akan ada terjadi, maka laporan keuangan akan menjadi understatement kalau itu nggak dicatat, ya. Kemudian kewajiban-kewajiban lainnya atau liabilitas yang mungkin tidak tercatat, ya, misalnya kewajiban denda atau masalah litigasi pengadilan di mana perusahaan harus membayar ganti rugi, ya. Mungkin hasil akhirnya belum kita ketahui, cuma perusahaan bisa mengestimasi kira-kira berapa kewajiban yang muncul bisa dibuat di liabilitas, ya. Kemudian kalau perusahaan menerima semacam deposit atau uang muka atau apa, ya, itu nggak bisa dicatat dulu sebagai pendapatan, ya. Sorry. Eh,
dia tidak mencatat itu sebagai liabilitas, tapi dicatat itu sebagai pendapatan. Misalnya ada jaminan ya, deposit jaminan sehubungan dengan pembelian tertentu ya. Eh, Misalnya ya, perusahaan menyewakan tempat ya, dan ada semacam deposit yang dibayar oleh penyewa tadi itu di depan. Kalau terjadi apa-apa dengan tempat itu, deposit itu bisa diambil nantinya. Tapi itu bukan pendapatan ya. Kalau uh, mereka sudah selesai transaksi, itu akan dikembalikan depositnya. Dan itu nggak boleh dicatat sebagai pendapatan. Perusahaan bisa saja nggak mau aku itu sebagai liabilitas, dianggap sebagai pendapatan, berarti itu nggak bisa direalisasikan ya. Karena ada kewajiban untuk dikembalikan nantinya. Ya. Atau tidak mencatat adanya persetujuan tentang repurchase atau agreement. Misalnya dia punya kewajiban untuk membeli kembali kalau itu nggak sesuai, ya, nggak dicatat dia. Karena itu kewajiban membeli kembali atau repurchase itu adalah kewajiban yang akan muncul. Itu harus dicatat di bagian liabilitas. Terus fraud scheme yang lain adalah berkaitan dengan pembelian meminjam uang, borrow money, ya. Borrow money perusahaan meminjam uang dari pihak lain, ya. Itu mungkin nggak dicatat sesuai, ya. Bisa jadi pertama minjam dari pihak yang berelasi dengan transaksi yang tidak amleng, maksudnya dengan angka atau nominal yang tidak sesuai seharusnya, ya. Atau sama sekali tidak mencatat adanya liabilitas berkaitan dengan peminjaman uang, atau mencatat tapi menimbulkan adanya penambahan modal, ya. Penambahan modal itu tidak boleh langsung. Penambahan modal itu harus resmi dengan adanya syarat-syarat tertentu, ya, dengan rapat umum pemegang saham, disahkan dengan akte, dan merubah anggaran dasar. Nah, kalau ternyata minjam uang dari pemilik langsung dianggap sebagai menambah modal, itu nggak bisa langsung seperti itu, ya, karena dia nggak mau mencatat sebagai utang, jadi dicatat sebagai modal, ya. Harus ada syarat tertentu, itu dicatat sebagai modal biasanya, ya. Atau liabilitas itu dikurangkan dengan sengaja membuat penghapusan, ya, penghapusan, nggak ada utang lagi, ya, hapus, ya. Itu ada, kalau menurut standar harus ada syaratnya, ya, harus ada di upaya penagihan terlebih dahulu, ya kan. Utang nggak bisa langsung dihapus, ada ditagih dulu, sorry, Eh, kalau liabilitas, sorry ya, ada upaya dari pihak perusahaan untuk melakukan pembayaran. Kalau ternyata kondisi perusahaan baik-baik saja, ada uang, kenapa nggak dibayar? Ya. Tapi utang itu dihapuskan. Nah, itu kan ada ketidaktepatan. Penghapusan kewajiban harus ada muncul dari pihak sana. Paling tidak pihak yang peminjam tadi itu mengeluarkan surat atau apa yang mengatakan mereka menghapuskan itu. Ya. Kalau tidak ada seperti itu, nggak boleh dihapus. Dan itu harus secara legal kuat dasarnya. Ya. Kemudian mengakui liabilitas itu sebagai utang pribadi. Ya, ini lucu ya. Eh, Mungkin dengan pribadi tertentu ya, utang ya, kan peminjam uang kepada pribadi tertentu itu dianggap sebagai si pemiliknya pinjam uang ke dia, ya, dan tidak dicatat di perusahaan. Itu nggak boleh, ya, karena perusahaan yang memakai, ya perusahaan harus berkewajiban mencatat sebagai utang dia. Kemudian ada contingent liabilities, ya. Contingent liabilities itu yang utang atau liabilitas yang sekarang kita tidak bisa tentukan angkanya berapa, ya. Itu tergantung, namanya disebut contingent. Contingent artinya tergantung dari outcome tertentu di masa depan baru dibayar, ya. Ya, walaupun tidak jelas angkanya berapa, minimal perusahaan harus estimasikan terlebih dahulu, ya. Dan jangan terlalu rendah, ya. Ada yang sama sekali tidak mencatat, ada yang mencatatnya terlalu rendah, ya. Mungkin hanya mencatat ya 1 miliar, pada kenyataannya bisa 30-40 miliar, ya. Nah, itu ya terlalu rendah. Nah, ini yang mungkin diwaspadai. Kadang-kadang auditor terus terang dia tidak peka terhadap kemungkinan ada seperti ini, ya. Ini harus mencarinya dengan jalur lain, ya. Kalau cara auditor biasanya dengan menanyakan ke eh, konsultan hukum yang mungkin tahu masalah-masalah tertentu yang tidak tercatat dalam laporan keuangan, tapi mungkin punya efek buruk di masa depan berkaitan dengan komitmen atau litigasi dari pihak lain. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi ada 6 jenis kelompok fraud scheme-nya. Nah, sekarang kita coba cari telaah satu-satu.
ke 6 jenis ini, yaitu terlalu rendah mencatat utang, terlalu rendah mencatat kewajiban yang masih harus dibayar atau accrued, ya. Mengakui adanya pendapatan ditangguhkan atau eh, eh, liabilitas yang ditangguhkan, ya, sebagai eh, pendapatan, ya. Harusnya ditangguhkan dulu, diakui sebagai pendapatan. Kemudian tidak mengakui atau tidak mencatat kewajiban di masa depan, under recording future obligation. Kemudian tidak mencatat berbagai jenis utang, ya. Tidak mencatat atau kurang mencatat berbagai jenis utang, ya. Kemudian tidak mencantumkan adanya liabilitas contingency, ya. Contingent liabilities. Pertama, ya, pencatatan utang usaha yang terlalu rendah, understatement of account payable, ya. Ini terutama tadi sudah diterangkan berkaitan dengan cut off, visa batasnya. Harusnya di periode ini bisa dipindah ke periode ke depan, atau harusnya periode depan balik ke periode sekarang, ya. Itu berkaitan dengan cut off. Kalau Anda belajar audit, cut off terutama kita harus mencari tahu dasar transaksi di mana, itu harus diakui di periode itu, jangan di periode lain. Biasanya di penghujung tahun, mendekati tutup tahun, kita cari transaksi sekitar 10 hari atau 2 minggu sebelum tutup buku. Kemudian sesudah tutup buku, kita cari mana yang tidak sesuai dengan tanggal kejadiannya, ya. Kalau pembelian atau purchasing itu kita mengakui biasanya berdasarkan FOB. Entah itu FOB shipping point atau destination, itu berarti ada serah terima. Serah terimanya diakui kapan, itu harusnya diterima, dicatat saat itu. Misalnya kita menerima barang pada tanggal 28 Desember, ya, itu harus diakui sebagai pendapatan di periode tahun itu. Kalau terima barangnya di tanggal 3 Januari, di periode nanti. Jangan diakuinya 3 Januari, tapi kita tarik atau kita pindahkan ke periode sekarang, atau periode sekarang dipindahkan ke periode nanti, ya. Karena ini arahnya itu understatement, mungkin dia tidak mengakui pembelian di akhir tahun. Dia geser itu misalnya dengan mengakui bukan penerimaan tapi mungkin pembayaran, ya. Dia akui pencatatan itu pada saat eh, mendekati pembayaran. Atau bisa jadi perusahaan itu overstated dalam eh, pendapatan, ya, dengan mengakui adanya pendapatan, ya, yang harusnya belum terjadi di periode itu, ya, dan tidak mengakui pembelian, ya, di periode itu. Ini cara audit biasa bisa kita lakukan, ya. Cara audit biasa kan kita periksa semua transaksi sesuai apa tidak saat kejadiannya itu dengan periode itu. Itu bisa ketahuan dari situ kalau terjadi fraud. Nah, understatement itu bisa terjadi dari 3 hal. Pertama, tidak mencatat pembelian, atau mencatat justru pembelian di sesudah tutup buku. Catatnya nanti. Tidak mencatat sekarang, mencatatnya nanti. Kedua, mungkin bisa memanipulasi dengan melebihkan adanya retur dan potongan atau diskon. Ya, pengurangnya dilebihkan. Atau membuat ini sudah dibayar. Ya. Membuat pembelian yang tadi itu sudah dibayar. Sehingga tidak muncul ada kewajiban. Padahal belum dibayar sebenarnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, ada beberapa kemungkinan, yang bukan hanya tidak mencatat, tapi juga mungkin ada memanipulasi potongan dan retur, kemudian memanipulasi pembayarannya. Ya. Ini cara audit biasa bisa mendeteksi ini. Ya. Kemudian berkaitan dengan accrued liabilities, ya, liabilities yang biaya harus dibayar, ya. Itu apa? Umumnya tidak bisa banyak, ini kecil-kecil saja, ya. Biaya gaji, biaya sewa, ya, biaya asuransi segala macam, angkanya nggak besar-besar, ya. Eh, dan mudah dilakukan biasanya, ya. Nah, sekarang tinggal auditornya saja apakah nggak mencatat itu mana saja beban-beban yang mungkin belum dicatat tapi belum diakui. Biasanya dari pemeriksaan atas beban ketahuan memang polanya seperti apa, ya. Akuntan junior biasanya bisa mencari ini, ya. Cuman ini harus harus teliti. Memang angkanya kecil-kecil tapi itu kalau dikumpulin banyak juga, ya. Kemudian ketiga, dengan manipulasi tadi itu pendapatan ditangguhkan diakui sebagai realisasi pendapatan, ya.
Jadi sengaja me- membuat tadi yang saya katakan di depan, yang sengaja membuat eh, pendapatan ditangguhkan itu kecil, ya. Atau justru beban ditangguhkan justru besar, ya. Cadangan, cadangan. Beban ditangguhkan itu cadangan yang ija reserve tadi, ya. Sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian kurangnya mencatat kewajiban masa depan future obligation bisa terjadi karena tidak mengakui adanya biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan di masa depan, ya. Maka itu biasanya auditor harus paham dulu ini transaksinya apa, ya. Ada nggak melibatkan bahwa perusahaan harus memberikan garansi? Kalau ada, berarti harus catat pendapatannya, apa, liabilitasnya. Kemudian tidak mencatat utang dan lain-lain, ya, itu diperiksa betul, ya. Terutama biasanya melihat dari kalau dia tidak mencatat di liabilitas dicatat, kita periksa cash flow-nya, masuknya, cash flow terutama berkaitan dengan financing, ya. Ada nggak financing yang tidak tercatat di uh, liabilitas, ya. Kemudian tidak mencatat adanya contingent liabilities, ini tadi itu uh, dengan membuat underestimasi atas probabilitas kejadiannya atau sama sekali tidak mencatat, terlalu rendah mencatatnya. Dan biasanya kita minta pendapat ahli, ya, tentang kemungkinan probabilitasnya berapa banyak, ya. Kita bisa estimasikan angkanya berapa, jangan terlalu rendah, ya. Dan kemungkinannya berapa kalau itu mendekati, ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara mencari simptom. Nah, kalau eh, fraud itu harus kita cari simptom atau gejala-gejala, ya. Nah, karena ini berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan, yang mestinya harus kita mulai dari laporan keuangan itu sendiri, ya. Yang paling penting adalah terutama simptom analytical, ya. Karena ini murni di laporan keuangan, maka kita bisa melakukan proses analytical di sini. Analytical symptom, ya. Kita mencari dari rekening atau akun dalam laporan keuangan mana yang tidak biasa, ya, unusual. Ya, jadi kita secara analitis logikanya seperti ini yang wajar. Kenapa ini kok nggak wajar? Ya, bisa itu terlalu tinggi, terlalu rendah, ya. Harusnya segini kok dapatnya segini. Nah, itu harus curiga kita, jangan-jangan memang ada fraud di situ. Ya. Dua cara. Yang pertama menganalisis saldo dan hubungan dalam laporan keuangan. Ya. Dalam laporan keuangan itu sendiri kita cek saldonya. Saldonya kita banding-bandingkan periode sekarang, periode sebelumnya, ya, atau hubungan dengan rasio hubungan satu variabel dengan variabel satu account dengan account lainnya, ya. Kita cari kemungkinan adanya ketidakwajaran atau unusual tadi itu, ya. Atau kedua dengan membandingkan laporan keuangan, angka laporan keuangan dengan hal-hal lain di luar laporan keuangan, ya, related information di luar laporan keuangan. Itu bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, kalau menganalisis laporan keuangan, murni dari laporan keuangan saja, itu kita bisa melihat pada perubahan dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Kemudian kita pelajari juga laporan arus kasnya, ya. Tadi yang saya bilang untuk mencari liabilitas, kadang-kadang kita nggak ketahuan langsung dari situ, harus kita cari ke laporan arus kas, ya. Kemudian dengan menggunakan horizontal analisis, horizontal itu kita buat eh, apa? Membuat analisis yang horizontal, ya, yang eh, satu periode. Kalau vertikal lebih ke atas, horizontal menyamping gitu, ya. Nanti saya terangkan, ya. Kemudian kita mencari hubungan relationship itu bisa dengan menghitung rasio-rasio yang relevan berkaitan dengan liabilitas. Kemudian kita menggunakan vertikal. Vertikal itu hubungan satu dengan lainnya dari atas ke bawah. Nah, kita jelasin satu-satu, ya. Pertama, untuk simptom berkaitan dengan eh, apa? Dengan analytical tadi dengan cara seperti ini, ya. Seperti saya katakan ini sulit untuk dideteksi, tapi kita punya cara tertentu untuk melakukannya, ya, untuk mencari eh, penyembunyian tadi itu, ya. Tapi umumnya kalau eh, simptom analytical abnormal kita bisa curiga itu bisa jalur kita untuk mendeteksinya. Ini adalah kalau tadi konnya, ya, kon tadi menghubungkan
satu dengan lainnya. Nah, sekarang kalau relationship biasanya kita memakai rasio. Ya. Ini rasio yang biasa digunakan untuk enam jenis fraud scheme tadi itu ya. Untuk mencatat adanya kurangnya pencatatan account payable atau utang, itu bisa kita lihat dari berbagai macam rasio, rasio aset tes, current rasio. Current rasio itu kan eh, aset lancar dibagi liabilitas lancar. Biasanya kalau angkanya harus lebih dari satu, yang perusahaan normalnya kan. Nah, berarti harus banyak aset dibanding liabilitasnya. Ya. Kalau ternyata dari itu kok tiba-tiba aneh angkanya ya, eh, apa? hmm, kan satu yang mendekati satu biasa normal ya, tapi angkanya tiba-tiba meroket bisa 6 atau 8 kali lipat ya, dari aset. Asetnya lebih besar 8 kali lipat misalnya dari liabilitas. Nah, kita curiga jangan-jangan liabilitas ini kekurangan. Ya. Kok angkanya besar sekali? Nah, itu kan unusual itu kan. Kemudian kita bisa bandingkan rasio account payable atau utang itu dengan pembelian, total pembelian, ya. Kemudian bandingkan dengan beban pokoknya, bandingkan dengan total liabilitas keseluruhan, bandingkan dengan persediaan, ya. Kita bisa bandingkan ini antar periode, ya. Periode sebelumnya rasionya seperti ini, sekarang rasionya seperti ini. Ya. Dulu cuman 1,2, sekarang jadi 2,5, naik 2 kali lipat. Nah, apa ini? Ya, bisa kita cari tahu. Kalau audit biasa itu kita harus cari tahu dengan melakukan inquiry, tanya jawab. Kenapa ini naiknya 20 lipat? Ada tertentu kan? Ya, itu bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Kemudian rasio berkaitan dengan under recorded apa dia harus dibayar. Kita bisa lihat dari perbandingannya dengan total akrual atau dibandingkan dengan total biaya berapa. Ya. Misalnya biaya gaji ya, berapa utang biaya gaji harus dibayar dengan total gaji. Itu bisa ketahuan dari situ. Angkanya biasanya nggak jauh banyak, nggak beda jauh biasanya. Kemudian untuk uncoded atau liabilities bisa kita bandingkan dengan misalnya pendapatan yang ditanggungan dengan total pendapatan. Biasanya berapa persen dari pendapatan yang harus ditangguhkan, misalnya seperti itu. Kemudian untuk warranty, untuk yang kewajiban atau komitmen future obligation, kita lihat dari berapa biaya garansi atau warranty bagi total sales, ya. Bandingkan antar periode. Kemudian untuk berkaitan dengan utang, utang dengan pihak lain, utang itu bisa kita lihat dari berapa biaya bunganya, perbandingannya dengan ekuitas, kemudian perbandingannya dengan aset, dan sebagainya, atau fixed asset. Kita melihat apakah ini rasionya cukup wajar atau tidak. Untuk mencatat contingent liabilities, sayangnya tidak bisa kita lihat dari rasio. Ini harus mencari dengan cara lain. Ya. Jadi umumnya hanya berlaku untuk 5 jenis scheme ini aja. Ya. Nah, itu berkait dengan analytical symptom. Ya. Nah, simptom kedua itu berkaitan dengan documentary atau dokumen yang mendasarinya, supporting documentation. Untuk utang yang belum apa yang terlalu sedikit dicatat ya undecoded atau understated utang itu bisa kita lihat dari dokumen-dokumen berkaitan dengan pembayaran. Pembayaran di kemudian hari subsequent period. Ini kan kita punya utang sekarang. Utang sekarang kita bisa cek dengan kemudian pembayarannya. Ya, ini prosedur alternatif setelah konfirmasi biasanya. Kalau ternyata utang 100, kemudian bulan berikutnya dibayar 70, bulan berikutnya lagi bayar 30, berarti memang sesuai ini ya, karena pembayaran kemudian hari sesuai. Tapi kalau misalnya sekarang dicatat 100, kemudian di kemudian harinya lebih dari 100, nah berarti ada yang kurang dicatat. Kemudian kita periksa juga catatan persediaan. Ya, persediaan terutama yang dihitung fisik bisa kita kita bandingkan dengan berapa utang yang dicatat untuk melakukan pembelian itu. Kemudian kita bisa cek dokumentasi dalam hal penerimaan barang sebelum mendekati akhir tahun, ya. Kemudian dilihat juga invoice-nya kapan, ya. Invoice-nya dikirim kapan, dikaitkan lagi dengan pembayaran tadi itu, ya. Kemudian dicatat jumlahnya dicatat dalam saldo terkait dengan utang pelanggan, ya, per pelanggan yang dicatat sebagai pembelian.
Kemudian kalau kita melakukan konfirmasi, ya konfirmasi kita catat kalau ada konfirmasi itu berbeda dengan yang diverifikasi oleh pemasok. Ya. Seperti kita tahu, prosedur konfirmasi itu wajib dilakukan oleh auditor untuk mengecek adanya piutang dan utang dengan mengajukan atau mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak pelanggan untuk piutang atau pemasok untuk utang. Nah, kalau ada selisih pencatatan itu harus dicari tahu, ya. Atau direkonsiliasi, mungkin ada yang lupa dicatat oleh pihak sana atau kita belum mencatat di pihak penjual, ya, itu bisa jadi, ya. Kalau ada belum dicatat harus segera di-adjust atau disesuaikan kurangnya pencatatan tadi, tapi nggak boleh dibiarkan. Ya. Kemudian ada ketidaksesuaian atau diskrepensi pada saat kita melakukan tes bisa batas. Tes bisa batas yang sebelum akhir tahun, sesudah akhir tahun ternyata ada tidak klop, ya terus kita cari tahu. Itu melibatkan dokumen, ya karena itu berkaitan dengan pencatatan terjadinya transaksi dengan pencatatan dokumen. Ya. Kemudian untuk yang kewajiban akrual, ya beban-beban akrual yang kurang dicatat itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan beberapa cara ini, ya. Withholding, ya, withholding itu maksudnya apa? Di mana dia tercatat harusnya muncul adanya kewajiban, ya. Kemudian adanya kalau misalnya untuk kewajiban-kewajiban berkaitan dengan utilitas, misalnya bayar listrik, bayar telepon, bayar internet, atau bayar bahan bakar atau gas, itu kan umum, ya. Harusnya itu juga bisa kita eh, catat, ya. Eh, Listrik kan biasanya listrik itu tanggal tertentu bayarnya, tapi harus misalnya listrik bulan ini biasanya tanggal 20 bulan berikutnya paling lambat dibayar, ya kan? Nah, tanggal per satu buku mungkin belum belum ada pembayaran, ya. Tapi perusahaan bisa minta catatannya, ya, minta catatannya per tanggal 31 atau 30 akhir bulan berapa sebenarnya pemakaiannya. Ya, itu harus diakui sebagai beban di periode itu, ya. Atau kita cari kalau ada pinjaman yang tidak ada bunganya itu dianggap sebagai piutang current liabilities atau biaya harus dibayar, ya. Saya kita catat, ya. Atau ada berkaitan dengan sewa menyewa, yang kita harus cari, ya, sewa menyewa yang mungkin ada periodenya yang terlewat, ya. Kemudian yang berkaitan dengan revenue atau pendapatan ditangguhkan itu bisa kita lihat dari reclassification entry, ya, entry di akhir tahun, ya, yang mencatat atau memindahkan reklasifikasi pendapatan ditangguhkan dengan pendapatan. Atau bisa kita cari tahu dari konfirmasi, ya. Konfirmasi dari customer dia mengakui pendapatan berapa. Nah, itu bisa ketahuan kalau ternyata ada beda. Misalnya dia sudah terlanjur bayar untuk berapa periode ke depan kita harus tangguhkan. Nah, mungkin dia sudah catat di situ kami sudah bayar segini, ya, tapi kami belum belum terima misalnya barangnya. Ya, itu bisa kita eh, catat sebagai konfirmasi tadi itu. Kemudian yang tiga berikutnya ini, ya, untuk future obligation kita lihat kontraknya, ya, tadi itu yang berkaitan dengan garansi segala macam kita lihat kontraknya adakah semacam itu. Eh, Kemudian kalau kita melakukan konfirmasi, ya, dengan pemasok, ya, dengan kemudian eh, kalau ada pembayaran-pembayaran tertentu yang ternyata melebihi kewajiban, ya, atau adanya deposit, ya, cari tahu di sana ada deposit. Biasanya satu-satu kita amati di apa akun-akun itu, ini akun apa saja isinya, apa saja isinya apa sih ini kan biasanya dari situ ketahuan, ya. Karena dia suka menyembunyikan biasanya nggak ditampilkan dalam sheet utama. Nah, terpaksa harus kita cari ya, lampirannya isinya apa. Kalau dia nggak mau ngasih terus-terusan, ya kita curiga ada yang disembunyikan di situ. Kemudian pencatatan yang tadi itu yang utang-utang kepada pihak lain yang nggak dicatat bisa kita minta apa saja perjanjiannya, ya, persetujuan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Kalau utang dengan pihak lain itu harus ada persetujuan, ya, persetujuan oleh Dewan Komisaris, ya. Utang dengan bank dengan pihak lain kita bisa cari tahu dengan mengirim konfirmasi.
Kemudian pihak utang leasing atau sewa menyewa harus kita cari tahu juga ya. Atau dengan pensiun liability ya, atau dengan memeriksa rekening korannya ya. Kemudian untuk contingent liabilities, nah ini agak susah kalau dengan rasio, ini terpaksa harus kita cari eh, sumber lain. Bisa dengan eh, kita mengecek ke notulen rapat dewan. Nah, mungkin adakah mereka dibahas berkaitan hal krusial di sana yang mungkin harus dicatat sebagai contingent liabilities. Ya. Kemudian kita periksa laporan keuangan dalam catatan kaki, adakah di catatan itu ya. Kemudian kita tadi itu kalau ternyata melibatkan pengacara, biasanya pengacara itu kita cek apakah perusahaan melakukan pembayaran tertentu pada pengacara. Ya. Saya ingat untuk mengecek ini kita minta biasanya auditor junior untuk meriksa di beban profesional. Profesional fee itu melibatkan pengacara, auditor, konsultan. Ada biasanya orang-orang tertentu dipakai ya kalau ternyata punya masalah besar. Nah, perusahaan mungkin nggak mau kasih tahu, tapi kita bisa cari tahu dari melihat pembayaran yang dilakukan. Misalnya perusahaan membayar pengacara terkenal ya, wah ini ada kasus ini, kenapa dia mesti bayar ke sana? Ya, bayarnya miliaran rupiah. Nah, ini ada kasus apa? Kok bayar ke pengacara ini? Oh enggak, ini masalah biasa. Oh ini yang biasa bayarnya cuma 10 juta, 50 juta, ini kok miliar. Ya, dari situ bisa ketahuan, misalnya ada masalah yang dia disembunyikan. Ya. Atau kita bisa kirim langsung surat ke eh, pihak pengacaranya kalau kita tahu itu. Ya. Adakah masalah, ya kan? Biasanya pengacara fair saja, ya. Dia selalu akan ungkapkan karena memang mereka juga orang profesional seperti akuntan juga yang mereka harus buka seperti itu. Cari tahu apakah ada tuntutan hukum, masalah hukum, ya. Kemudian kita periksa dokumen juga kalau dari pihak regulator, misalnya dari pemerintah, dari OJK, dari Dirjen Pajak, dari pihak lain, ya, Eh, kementerian, dinas atau Pemda yang mungkin ada kaitan dengan perusahaan. Kita cari tahu, mungkin ada denda atau sanksi atau apa yang harus diterima. Yang kita harus jadi catatan itu sebagai kewajiban kontingensi. Ya. Nah, itu liabilitas. Nah, kemungkinan berikutnya adalah aset. Aset berbeda dengan liabilitas itu di cenderungannya overstatement, ya, tidak understatement. Ya. Dia melebih-lebihkan sehingga akan membuat eh, perusahaan punya aset banyak digelembungkan. Ya. Seringkali kan beberapa aset itu tidak bisa dicatat dengan angka yang sama terus-menerus, ya. Dia akan menurun, ya. Aset itu ada kemungkinan menurun nilainya karena lewatnya waktu dan adanya pemakaian. Nah, itulah kita sebut adanya impairment, pengurangan nilai, ya, impair. Jadi asetnya menurun nilainya ya, karena adanya tadi. Maka perusahaan harus mengakui ada penurunan. Kalau aset tetap jelas ada penurunan, ya kan? Kita melakukan depresiasi karena pengurangan pemakaian, ya. Atau aset keuangan sekalipun akan menurun, ya. Kalau misalnya itu kemungkinan realisasinya berbeda dengan kenyataan, itu harus jadi penurunan. Berarti perusahaan tidak boleh mencatat begitu saja. Ada proses dia menilai kembali apakah ada kemungkinan aset itu mengalami penurunan nilai atau impairment. Ya. Nah, ada berapa jenis aset overstatement? Ya, ada 5. Ya. Overstatement untuk kas, investasi jangka pendek, dan surat berharga. Ya. Bisa jadi surat berharga itu nilainya turun. Ya. Kalau kas mungkin sama saja ya, nggak terlalu beda, nggak jauh ya. Yang biasanya berkaitan dengan investasi atau surat berharga. Harganya bisa turun, jatuh dan sebagainya, tapi nggak dicatat bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian overstatement dalam piutang dan persediaan. Ya. Piutang itu bisa berbeda realisasi dengan kenyataan. Ya, mungkin orang tidak bayar, ya tidak bisa dapat ditagih. Ya. Inventory bisa kemungkinan rusak, usang, dan hilang. Nah ini harus dicari tahu. Ya. Kemungkinan pengurangannya apa. Kemudian fixed asset bisa jadi eh, nilainya menurun, yang tadi saya katakan ya karena depresiasi atau mungkin karena faktor lain yang menyebabkan nilainya turun. Ya. Tapi perusahaan mungkin melebih-lebihkan itu overstatement. Ya. Kemudian overstatement yang terjadi karena merger dan akuisisi dengan membuat manipulasi atas transaksi antar perusahaan. Kemudian overstatement untuk aset tidak berwujud atau ditangguhkan. Ya, aset tidak berwujud. Ya. Ini kemungkinan overstatement. Ya.
Yang kita bahas dari yang satu dulu ya, apa eh, aset yang tidak berwujud. Ya. Aset tidak berwujud mungkin dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset itu mencakup misalnya ya biaya startup ya pada saat pertama pra operasi ya pada saat perusahaan belum menghasilkan itu bisa dicatat sebagai aset dulu ya karena dia belum beroperasi ya atau biaya iklan atau riset and development atau biaya marketing dan sebagainya yang di tahap awal ya tapi mungkin beberapa aset tuh nggak harus dicatat sebagai aset ya harus dihabiskan begitu saja ya mereka mungkin bisa berpendapat bahwa ini eh, belum bisa kami sandingkan, kami belum menghasilkan, harusnya nggak boleh ini kan jadi minus, nggak, ya nanti aja kami sandingkan begitu kami dapat pendapatan. Ya. Nah ini harus dicek betul ya, karena standar akuntansi mengharuskan kalau itu tidak punya dasar untuk dikapitalisasi itu harus dibebankan di periode yang bersangkutan. Ya. Ada batasannya itu harus boleh dikapitalisasi atau dihitung sebagai aset, ya. Yaitu bahwa pengeluaran itu harus memberikan pendapatan di masa depan. Ya. Bisa disandingkan sebagai pendapatan sesuai dengan prinsip matching prinsipal itu harus bisa disandingkan. Kalau tidak ada dasarnya itu harus dihapus atau langsung dibebankan. Ya itu ya terutama ya. Nah, kemudian cara berikutnya adalah dengan eh, pada saat perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Merger itu kan perusahaan bergabung atau perusahaan satu mengambil perusahaan lain ya sehingga dijadikan satu ya. Nah, itu biasanya ya nilai asetnya tidak sama dengan nilai pembeliannya atau nilai yang diakui sebagai nilai penggabungan tadi itu ya. Nah, itu ada kemungkinan digelembungkan. Ya. Nilainya cuma 100, perusahaan itu belinya 200. Padahal apa dasar membeli 200 ini kan itu sebenarnya subjektif saja ya. Mungkin dari future benefit di masa depan ya semacam. Tapi itu harus ada dasarnya ya. Biasanya mereka melakukan valuasi terlebih dahulu yang wajar kira-kira ya. Tapi mungkin dia punya kesempatan untuk menggelembungkan itu ya. Di di up lah angka itu setinggi-tingginya sehingga asetnya tinggi ya. Jadi bisa dengan tidak tepat mencatat harga pasar dari aset, kemudian tidak tepat mencatat eh, pihak yang melakukan pembelinya, dan tidak tepat dalam mengalokasikan nilai buku kepada aset, nilai buku ke asetnya. Ya. Aset yang harusnya sudah didepresiasi dicatat dengan nilai pembeliannya bisa jadi seperti itu ya. Dan segala macam. Jadi ini apa ada kesempatan buat perusahaan karena ada transaksi tadi itu yang dulunya nggak pernah bisa dicatat, dicatatlah di situ. Mumpung nih, mumpung ada kesempatan, inilah di up-nya di situ. Ya. Kemudian bisa juga overstatement atau penggelembungan dalam fixed asset, aset tetap. Ya. Bisa terjadi karena tidak mencatat eh, depresiasi dengan tepat atau melebih-lebihkan nilai residunya, ya nilai residu, ya, nilai residu, nilai akhirnya. Sebelum disusutkan kan bisa ada nilai residu, ya kan? Bisa dilebih-lebihkan nilai residunya. Ya. Atau sengaja membuat aset tertentu yang tidak ada dicatat diakui sebagai aset. Kemudian berkaitan dengan investasi jangka pendek itu bisa terjadi karena mm, memalsukan konfirmasi audit, bisa jadi ya dia palsukan konfirmasi auditnya. Ya. Agak susah secara asetnya tidak susah ya. Kas dan investasi umumnya sesuai dengan nominal, cuman bisa terjadi dicurangi kalau prosedur kita mengetahui nilainya di cut atau diintervensi sama mereka dengan mungkin konfirmasi yang dikirimkan itu dipalsukan sama mereka, yaitu yang harus diwaspadai ya. Atau mungkin tidak mencatat di dalam pencatatan atau pembukuan, jadi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan piutang dan persediaan itu apa biasanya terjadi karena pencurian kas atau piutang ya. Nah, jadi ini ya
kemungkinannya ya, ada 12 jenis kemungkinan ya. 12 jenis kesimpulan. Ini kesimpulan saja dari yang sudah saya ceritakan tadi, ada mungkin 12 jenis kecurangan yang dilakukan untuk aset yang digelembungkan ya. Terus bagaimana kita mencari simptomnya kalau dalam kasus ini ya? Untuk yang kapitalisasi yang tidak tepat tadi, biasanya kita skeptis saja ya, kita mengajukan pertanyaan apakah ada beban tertentu yang ditangguhkan ya. Eh, apakah ada dasar untuk kita menyandingkannya ya? Apakah ada motif dia, insentif dia untuk memanage earningnya itu ya? Ya, sebab paling kita tanya lah kewajarannya ya. Dan kita periksa juga analytical symptomnya dengan ukuran dari berapa yang beban ditangguhkan tadi itu ya. Yang dikapitalisasi itu nilainya berapa. Kalau nilainya eh, material berbanding dengan total aset, ini harus kita pertimbangkan ini ya, biasa ini. Kemudian kita bandingkan juga trennya, kecenderungan dari periode ke periode ya. Kemudian kita cari hubungan satu dengan lain, kita bandingkan dengan non keuangan juga, kita bandingkan dengan kebijakan yang digunakan oleh perusahaan yang sama di perusahaan lain seperti apa. Ini juga kah? Ya, itu harus kita periksa. Kemudian accounting documentation-nya kita cek apa generalnya berkaitan dengan eh, laporan secara umum dan kemudian dokumentasi yang berkaitan dengan kapitalisasi itu. Ya. Misalnya perusahaan minjam uang di bank digunakan untuk investasi di proyek tertentu. Ya. Menurut standar akuntansi boleh beban bunganya itu ditangguhkan. Jadi berapa nilai asetnya, bunganya ditambahkan ke sini. Ya. Tapi itu harus ada dasarnya ya. Jadi dianggap biaya bunganya itu bagian dari nilai aset. Tapi itu harus dicek ya. Kita minta perhitungannya seperti apa, ya kan? Ada dasarnya seperti apa. Ya. Karena standar akuntansi memperbolehkan, ada batasannya kita cari tahu. Ya. Ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan merger dan akuisisi tadi itu ya. Kita harus menanyakan juga apakah gimana nature dari merger tadi itu, ya siapa yang dilakukan sebagai purchaser, siapa yang pembeli ya. Kita bandingkan nilai buku sebelum dan sesudah merger dan sebagainya, kita coba cari tahu. Untuk analytical mungkin tidak terlalu banyak berguna di sini ya, tapi cuman kita melihat rasio-rasio yang menjadi dasar komponen dari perusahaan yang mau di merger tadi. Dokumentasi atau accountingnya kita lihat ya, eh, metode akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perusahaan yang di merger tadi atau di akuisisi. Kita cari adanya inkonsistensi akan jumlah yang dicatat dan jumlah yang dinilai. Ya. Ada nggak permainan di situ? Ya. Dan perusahaan auditor atau examiner harus benar-benar hati-hati ya. Dia terutama harus mencurigai transaksi dengan pihak berewas. Ya. Karena transaksi ini umumnya akan cenderung jadi objek manipulasi karena pihak berelasi tadi itu kan ya kong kali kong mudah dilakukan karena masih ada hubungan dengan mereka. Kemudian untuk fixed asset itu bisa kita bisa melakukan analytical symptom dengan melihat komposisi atau relationship dari angka di aset tersebut ya. Bandingkan dengan total aset ya, bandingkan dengan masing-masing jenis aset ke total nilai aset ya. Bandingkan dengan utang, bandingkan depresiasinya dengan jumlah asetnya, kemudian berapa akumulasi depresiasi dibanding total asetnya. Untuk dokumentasi dan akuntansinya untuk yang penggelembungan aset itu kita cek ya, apakah ada transaksi appraisal ya, revaluasi, kemudian transaksi yang mendekati akhir tahun ya, kita cek, kita curiga kalau ada manipulasi di akhir tahun, kemudian kalau ada melibatkan barter ya, apakah ada melibatkan barter ya, exchange, kemudian eh, aset yang biasa dibeli apa saja, dokumentasinya yang tidak sesuai kita cari, kemudian
eh, kita periksa pembukuannya seperti apa. Untuk yang aset yang digabungkan untuk aset berkaitan dengan kas dan investasi jangka pendek itu bisa kita lakukan analisis rasio ya, rasio quick rasio, kemudian current rasio, itu kita mau lihat kemungkinannya, kewajarannya, karena kalau overstatement biasanya angkanya tidak biasa. Kalau berkaitan dengan akuntansi dokumentasi, kita bisa melakukan konfirmasi ya, sesuai apa tidak, kemudian kita cek fisiknya, ya. Kita bisa cek fisiknya, cek melihat kas ya, melihat rekening koran atau dalam bentuk surat berharga kita bisa cek cek fisik persedia apa cek fisik kustodian atas surat berharga tersebut ya. Kemudian kalau berkaitan dengan aset piutang dan persediaan yang digelembungkan ini kalau prosedur yang lain sudah dilakukan mungkin kita bisa cari tahu adakah kemungkinan pencurian aset di sini ya, melihat dari kontrolnya biasanya. Ketiga ya, berkaitan dengan tadi kurangnya dicatat liabilitas aset yang digelembungkan, dan ketiga kalau terjadi disclosure yang tidak memadai ya. Disclosure yang tidak memadai maksudnya adalah di dalam laporan keuangan itu kan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan itu mungkin tidak cukup untuk menjelaskan transaksi yang terjadi dalam laporan keuangan. Kalau itu tidak cukup, itu bisa menyesatkan, misleading ya. Pembaca jadi tersesat karena informasinya tidak cukup diberikan. Nah, itu bisa dianggap sebagai fraud ya, karena dia sengaja tidak memberikan informasi sehingga menyesatkan pembacanya. Ini harus diselidiki apakah ada perusahaan sengaja semacam itu. Ada tiga jenis disclosure fraud ya. Pertama itu misrepresentasi atas nature ya, penyesatan atas sifat atau produksi perusahaan melalui eh, laporan berita atau rilis berita, wawancara, laporan tahunan dan sebagainya ya, melalui dokumen resmi, sengaja menyesatkan dengan dokumen resmi ya. Ada juga misrepresentation atau penyesatan yang tadi itu dengan adanya analisis lah oleh manajemen atau informasi non keuangan yang tercantum dalam laporan resmi yang disampaikan perusahaan kepada pihak yang terkait. Kemudian misrepresentasi atau commission atau penghilangan di catatan atas laporan keuangan ya, catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan ya. Jadi disclosure bukan hanya di catatan tapi menyangkut berita-berita yang disampaikan kepada media ya, interview, termasuk juga di laporan resmi perusahaan di annual report, bisa jadi seperti itu ya. Nah, untuk mendeteksi disclosure inadequate ini agak susah ya. Eh, Biasanya langsung saja eh, apa tanpa ada orang yang menyampaikan tertentu yang mungkin kita nggak tahu ya. Investigator mungkin nggak tahu. Nah, dan umumnya lebih mudah untuk mencatat eh, misleading disclosure, disclosure yang menyesatkan, ada pengungkapannya tapi tidak sesuai, mudah dideteksi. Tapi kalau diskursusnya tidak ada atau sengaja tidak disampaikan, itu yang susah dideteksi. Dan simptom yang dicari itu mungkin tergantung dari jenisnya, apa yang penyesatan atau penghilangan tadi itu ya. Pada intinya untuk mendeteksi itu harus diajukan pertanyaan, apakah kinerja perusahaan cukup wajar dibandingkan dengan perusahaan lain, kemudian adakah perusahaan sangat butuh uang ya, adakah masalah terkait dengan pajak ya, apakah ada juga terkait dengan kinerja sukses factornya ya, apakah dia usaha baru, kemudian apa latar belakang dari si pemiliknya, manajemennya, apakah dulu pernah terkait dengan skandal atau bangkrut ya, bankrupt. Kemudian apakah figure dan angka-angka itu cukup wajar ya. Jadi ini feeling terutama ya. Biasanya dengan mengamati atau melihat eh, biasanya kalau kita memahami perusahaan itu dengan betul-betul ya, auditornya memahami
bisnisnya secara secara mendalam, biasanya akan ketahuan ada yang tidak wajar disampaikan seperti ini. Rasanya nggak masuk akal, gitu. Karena saya analisis angka seperti ini. Nah, itu kan biasanya dari apa feeling tertentu yang dirasakan oleh ini, yang ada sesuatu yang tidak wajar di sini, ya. Kemudian apakah laporan keuangannya itu diaudit, kemudian apakah sangat tergantung pada orang tertentu atau produk tertentu, kemudian apa special skill yang mungkin tidak ada, orang tertentu yang hilang dari perusahaan atau berhenti, ya. Pokoknya semua keanehan itulah kita harus jabarkan. Dan teknik untuk mendeteksi itu pertama dengan melihat inkonsistensi antara disclosure dengan informasi dalam laporan keuangan dan informasi lainnya. Kemudian melakukan tanya jawab dengan manajemen, ya. Kemudian mereview adanya catatan laporan yang disampaikan kepada pihak yang berwajib. Kemudian mencari tahu dengan mengeceknya dalam notulen dewan direksi, korespondensi atau invoice dari pengacara perusahaan, konfirmasi dari bank, kontrak, dan lain sebagainya, ya. Yang sebenarnya bisa kita cari tahu dari kejadian sebelumnya, yang bisa kita kaitkan dengan disclosure-nya. Biasanya mendeteksi fraud yang lain, ya, baik itu fraud pendapatan, fraud untuk liabilitas, fraud untuk aset, itu akan ketahuan dan kita harus nyambungkan ke sini. Bahkan disclosure-nya cukup memadai dalam laporan keuangan atau disclosure jenis lainnya. Dan kalau kita curiga, kita sebaiknya jangan langsung menerima penjelasan manajemen. Kita cari alternatif lain, ya, dari pihak, terutama pihak independen yang kita bisa percaya atau andalkan. Ada juga jenis fraud yang lain, ya, fraud laporan keuangan yang lain yang tidak kita bahas. Kita membahasnya 4 atau 5 tadi itu, ya, pendapatan, inventory, liabilitas, aset, dan disclosure ada 5, ya. Ada juga yang lain, ya, eh, transaksi non moneter yang tidak tepat. Ya, non moneter ini berkaitan dengan misalnya eh, transaksi tukar menukar, transaksi round trip, ya, round trip itu yang beli lagi balik lagi bisa beli, ya, itu. Kemudian tidak tepat dalam melakukan ukuran keuangan yang non JEP sifatnya. Non JEP itu yang tidak diatur di laporan keuangan, diatur di menurut standar akuntansi keuangan, ya. Misalnya berkaitan dengan pro forma earning yang sifatnya prediksi, ya, prediksi ini, prediksinya ke sini kami akan memprediksi dapat laba segini, ya. Itu kan pro forma prediksi sifatnya, ya. Itu tidak diatur dalam standar akuntansi keuangan. Mungkin perusahaan bisa menyesatkan mulai dengan cara seperti itu. Atau tidak tepat dalam menggunakan off balance sheet transaction, ya. Misalnya dengan variable interest entity, ya, bisa seperti itu, ya. Nah, itu, ya, eh, sekilas penjelasan saya untuk topik berkaitan dengan kecurangan pelaporan keuangan, ya, terutama dalam konteks eh, kurangnya dicatat liabilitas dan penggabungan aset dan pengungkapan yang tidak memadai, ya. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti dan pahami, ya. Eh, Berbagai pertanyaan bisa Anda ajukan kalau ada beberapa hal yang nanti kita akan diskusikan kalau ada sesuatu yang belum jelas. Makasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.